Kalau di dalam kitabnya Kristen Indonesia diterangkan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Apa yang ingin saya sampaikan kepada antum? Di sini yang dituliskan di dalam original teksnya itu adalah kata sulau. Sulau itu terjemahannya adalah pohon atau pohon-pohon. Jadi yang sesungguhnya terjemahan yang benar adalah anak nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada pohon. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, kita kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam, yang pastinya ikhwan fillah semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa, yaitu nikmat yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan apapun di dunia ini, hanyalah nikmat iman Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, nabi besar kita semua, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung mengagungkan sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik lagi ikhwan fillah, ini adalah part yang kedua buat ikhwan fillah yang belum menonton part satunya. Ikhwan fillah bisa nonton di sini. Di sini tinggal klik aja ikhwan fillah, seru-seru kok part satunya. Dan jangan lupa juga untuk ikhwan fillah untuk mensupport channel-channel khususnya dakwah tentang Islam dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share juga, dan ikhwan fillah juga untuk mensubscribe channelnya Abang Zuma dan channelnya Kakak Natalia Iriani. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja nonton percakapan antara Abang Zuma dengan Kak Natalia nih. Dan sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada ikhwan fillah semua, untuk selanjutnya saya membuat konten apa, tentang apa gitu loh, video reaction tentang apa gitu loh, misalkan tentang sholawat, tentang hadroh, berkaitan tentang Islam gitu loh. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung nonton ke videonya. Ditampar. Jadi berbeda banget sama yang di Yesaya ya tadi ya, Yesaya 53 ayat 7. Katanya Yesus itu membiarkan dirinya untuk dianiaya kan gitu kan, untuk menderita, terus untuk apa sih tadi yang ditafsirnya itu tadi ya, tidak akan membuka mulutnya. Padahal ini jelas-jelas Yesus ngomong gitu loh, ngomong kepada imam besar. Nah itu gimana itu Bang Zuma? Iya, jadi gini, Adinda Natali, terkait dengan apa yang adik saya ini barusan tampilkan di layar. Artinya bahwa antara yang mereka katakan nubuatan dengan fakta yang terjadi dalam kronologi yang ada dalam kitab mereka itu sangat bertentangan gitu loh. Nah, karena itulah kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam itu dengan jujur, dengan beraninya dia mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi, sesungguhnya mereka hanya berselisih pendapat tentang penyaliban itu. Coba bayangkan. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Beliau buta Ibrani, dia ummi, dia di tengah-tengah orang jahiliyah, dia tidak melakukan penelitian, tidak melakukan riset.
tidak melakukan muhtamar kemudian untuk menentukan sisi kebenaran disalib ataupun tidak. Tapi kemudian Allah mewahyukan wa innal ladzina ikhtalafu fi, orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham tentang penyaliban Yesus. Apa pembuktiannya? Apakah ada datanya yang menerangkan itu? Ada. Di dalam kitab mereka itu nyata dikatakan. Contoh misalnya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka sudah berselisih paham di situ. Datanya begini. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 begini. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang soal orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Wow. Berselisih kan? Masya Allah, data Al-Quran loh, itu tuh data Al-Quran. Masya Allah. Itu ada loh di Anisa gitu loh, suratnya di Anisa. Perdebatan itu tuh ada gitu loh. Artinya Al-Quran turun, wahyu datang, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu mengatakan ada keraguan di dalam mereka tentang kematian Yesus gitu loh. Nah, di datanya teman dari Kristiani di kitab sucinya mengatakan juga. Jadi khususnya saya umat Muslim, ya pastinya saya mengimani Al-Quran karena di datanya sudah jelas Al-Quran mengatakan mereka itu ragu bahwa yang dibunuh itu siapa. Sedangkan di sini di Alkitab dia juga masih ragu juga. Artinya di Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati, ya kan? Terus ada dari kaum Kristiani Yesus itu terbunuh di salib. Umat Islam tidak mengatakan. Makanya saya di part 1 tadi, di part 1 saya pernah mengatakan seperti ini. Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin berbohong karena datanya sesuai gitu loh. Kalau datanya misalkan jauh melenceng, itu mungkin ya akan menjadi kontroversi, tapi kenyataannya itu seperti itu. Nabi Muhammad itu benar tidak bisa ngebaca, tidak bisa menulis atau berkarya sastra, itu nggak bisa karena zaman Nabi Muhammad SAW itu zamannya zaman sastra atau kata-kata gitu loh. Makanya wahyunya itu berupa sastra. Di zaman Nabi Musa itu maraknya di zaman itu sihir, tongkat menjadi ular, ya kan? Nah, di zaman Nabi Isa yang lagi booming di zaman itu adalah tabib. Di zaman itu adalah tabib, makanya menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta dan lain-lain. Nah, seperti itu. Makanya mukjizat itu sesuai dengan keadaan yang lagi booming apa gitu. Waktu zaman Nabi Musa sihir, waktu zaman Nabi Isa itu tabib, pengobatan gitu loh. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW itu zamannya sastra atau penyusunan kata-kata. Makanya Al-Quran itu menjawab tidak ada satupun orang yang bisa membuat seperti Al-Quran gitu kan. Gaya sastra bahasanya itu luar biasa. Makanya orang Islam itu kalau misalkan mau membaca Al-Quran atau mengartikan Al-Quran itu harus mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Jadi nggak bisa asal-asalan menerjemahkan Al-Quran, itu nggak asal-asalan. Ada asbabun nuzul, ada ilmu alat, mantek, balagho dan lain-lain. Itu hanya segelintir yang saya sebutkan. Sebenarnya banyak banget. Makanya jangan pernah menafsirkan Al-Quran tapi tidak mempunyai ilmunya. Seperti itu loh. Kita lanjut. Jangan kebanyakan bicara. Subhanallah. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Coba adek monitor itu di terjemahan baru kalau saya nggak salah. Berarti sudah berselisih paham. Apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu nggak bisa diragukan kebenarannya. Nah, lalu kemudian untuk lebih validnya apa yang kita bahas, nah, coba adik lihat aja dulu Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Bentar, salah. 25 ayat 19. Ada nggak? Aku tampilin ya. Boleh.
Allahu Tapi Akbar. mereka hanya berselisih paham. Ini, Ada. iya. Ini iya bener banget ya. Aku bacain ya Bang Zuma ya. Masya Allah. Aku Boleh, bacain boleh, ya. boleh. Kisah Para Silakan. Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, Berselisih paham kan? ya, Nah, bener banget. sekarang secara garis besarnya gini, analogi akalnya gini, Dinda. Jadi kita tahu bahwa Yesus ini Mm-mm. itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Berarti Yesus ketika mengajarkan ajarannya itu kelilingnya di Galilea. Dia keliling di Yerusalem, dari tempat kelahirannya Nazaret, mutar-mutar di tanah Yudea. Kan gitu ya? Artinya, ketika Yesus menerangkan, aku diutus kepada Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel. Kemudian dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa murid-muridnya. Itu poin. Artinya bahwa cerita yang muncul kemudian, kalau penyaliban itu benar adanya terjadi kepada Yesus, maka antar Kristen dan Yahudi hari ini tidak berselisih. Benar nggak? Nah, sekarang orang Yahudi tetap menjadi praktisi Yudaism. Mereka memahami kitab Torah, tidak menjadi Kristen. Sementara Kristen kemudian mengambil tokoh yang konon ceritanya dari keturunan Yakub, yang datang kepada mereka yang ceritanya adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh keturunan Yakub. Faktanya cerita tentang penyaliban itu tidak dikenal di kalangan Bani Israel. Kok di tengah-tengah Kristen kok muncul ada orang yang disalib, konon Tuhan, kemudian dia adalah inkarnasi Tuhan, kemudian disalib untuk menebus mereka dari Taurat. Mana yang benar? Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, mereka berselisih paham. Masih kita lihat dan masih kita temukan hari ini antara Yahudi dan Kristen berselisih paham tentang Yesus. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sebagai umat muslim dari lahir sangat berbahagia sekali atau sangat bersyukur. Karena apa? Karena mempunyai nikmat iman Islam yang luar biasa ini. Allah memberikan kerahmatan yang sungguh luar biasa. Makanya ya Allah, jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal Islam. Jangan sungkan setelah sholat membaca itu. Karena kita harus bersyukur, karena kebenaran hanyalah milik Allah. Allah menurunkan Al-Quran, maka kita wajib mempercayai Al-Quran. Seperti itu. Kita lanjut. Subhanallah, Al-Quran begitu luar biasa. Nah, terus kemudian Adinda, antum bisa bahasa Inggris? Bisa dong ya? Ini enggak terlalu fasih. Oke. Yeah. Nah, sekarang kita masuk di tiga data untuk membuktikan penghinaan dan apa yang kemudian dibuktikan oleh Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 5 nomor 30, kemudian Kisah Para Rasul 13 nomor 29, Kisah Rasul 10 nomor 39. Saya hanya simpulkan begini Adinda. Kalau di dalam kitabnya Kristen Indonesia diterangkan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Apa yang ingin saya sampaikan kepada antum? Di sini yang dituliskan di dalam original teksnya itu adalah kata sulau. Sulau itu terjemahannya adalah pohon atau pohon-pohon. Jadi yang sesungguhnya terjemahan yang benar adalah anak nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada pohon. Wow.
bukan pada salib. Ini menurut ini ya, terjemahan bahasa Inggris loh. Bukan kata yang lain-lain. Nanti kayak Abang Zuma kayaknya akan menunjukkan datanya loh. Oh, sangat menarik. Oke, kita lanjut ya. Pohon loh, bukan salib. Bukan pada kayu salib, kan? Digantungkan pada pohon. Nah, kalau kita lebih jeli lagi melihat, boleh kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 nomor 30 versi KJV. Itu sangat jelas di situ diterangkan bahwa memang Yesusnya itu digantungkan di atas pohon. Nah, tuh ada guru saya muncul, tolong ditanya langsung ke dia tuh. Dia ahli bahasa Arab, bahasa Inggris tuh dia. Itu guru saya itu, cuman sayang sekali sehari. Adinda Slayer? Wah, dia sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nako dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda tolong, saya minta tolong kepada antum, tolong tampilkan Kisah Para Rasul 5 nomor 30 di versi KJV-nya dulu. Aduh, iya. Ini Guru Nako streamnya nggak bisa lewat HP. Oh gitu. Waktu Natal. Ini nih, bentar ya, KJV kan? Iya. Di original teks juga boleh. Original. Tapi nggak apa-apa. Di KJV aja coba. Kitab Sabdanya ada kok KJV-nya. Ini ya. Muncul nggak di situ? Banget. Slow. Muncul, alhamdulillah. Slow. Coba Adinda. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hang on a tree. Tree itu apa? Tree itu pohon, Gurunda. Berarti Yesus digantung di mana? Di pohon. Di pohon ya? Nggak bohong kan Anda? Selamat datang di kebenaran kalau gini caranya. Ya sudah, kita masuk di Kisah Para Rasul 13 nomor 29. Kisah Para Rasul 13 ya? Iya. Nomor 29. Ini berbicara mengenai siapa yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus, Islam atau Kristen ya. Tadi kita sudah melihat data bahwa ternyata Tuhan mereka itu digantungkan di atas pohon. Masya Allah. 13:29. Bisa nggak? Nih. Nih ada. Ya. Coba Adinda Slayer. Oke, sip. Oke, di sini tertulisnya mereka menurunkan dia dari kayu salib ya, yang versi TB-nya. Oke, kita melihat di versi KJV-nya ya. Beda atau sama? Kita lihat bareng-bareng. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam tubur. Nah, coba versi KJV-nya coba. Muncul nggak? Yang KJV-nya. KJV-nya ini. Yes. When they had fulfilled all that was written of him, they took dalam kurung him, they took him down from the tree and laid in a sepulchre. Nah, tree di situ bukan kayu salib, Gurunda. Buat penasaran kita coba lari ke ini ya, Google Translate. Tree itu apa gitu loh ya. Kayu salib atau pohon. Oke, kita mencari kebenaran aja, oke. Tree. Bahasa Inggris ya. Kita coba lihat di sini. Pohon. Tree itu pohon, bukan kayu salib loh. Wow. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal Islam. Subhanallah. Lanjut lagi, ikhwan fillah. Di situ bukan kayu salib, Gurunda. Masya bener Allah. Ya? Iya, benar-benar ini. Wah, ini LAI lagi-lagi Takia Korintus.
Satu Berarti lagi, lambangnya harusnya gimana nih, lambang-lambang di gereja nih? Lambang salib apa lambang pohon ya, yang harusnya nih? Pokoknya harusnya ya pohon pohon palem, lah. Bang. Terserah mereka deh ya. Terserah mereka lah. Kisah Rasul 10 nomor 39 terakhir coba. Nih. Udah, Bang Zuma. Coba Adinda Slayer. Yang KJV-nya langsung aja, Ukti. Ntar dulu. Sebelum ke KJV kita lihat dulu di sini ditulisnya seperti ini. Dan menggantung dia pada kayu salib. Oke? Di sini tertulisnya pada kayu salib. Oke? Coba lihat. Ini udah Pegang. jelas ini takia ini kayu salib. Nah, kita lihat nih, apakah kayu salib atau Pohon. wooden cross? Nah, kan gitu ya bahasa Inggrisnya. Harusnya kan wooden cross ya. Apakah keluar wooden cross? And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Dar. Pohon Gurunda, bukan wooden cross. Wallahualam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang semua ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Tuhan mereka digantung di mana menurut data ini? Menurut yang tertulis di KJV ini di pohon Gurunda. Oh, di atas pohon. Di Sudahlah. pohon ini nggak bisa kemana-mana lagi mereka ini. Satu lagi boleh nggak? Boleh banget. Gas. Ya, coba Galatia 3 nomor 13. KJP aja langsung. Aduh, ya Allah, Rabbi. Kenapa dari tree kok jadi wooden cross ya? Aduh, ini apa maunya ini? Maaf ya teman-teman Kristen, bukan kita mau ini, tapi kita hanya menyajikan data gitu ya. Ya biar banyak orang yang memahami. 2022 berapa puluh tahun mereka kena ini ya, kena prank. Gimana nih? Ini udah keluar ya? Ya, coba. Chris had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse everyone that hangeth on a tree. Lagi-lagi pohon Gurunda. Wow. Pohon juga. Pohon mulu ini. Di Galatia 3 nomor 13 itu. Ya sudahlah kalau gitu saya jadi lapar ini ya. Kok tega banget ya. Ngomongin pohon jadi lapar Gurunda ya. Iya. Ya Allah, Rabbi. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang saya katakan tadi, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih paham tentang Yesus atau tentang Nabi Isa, apakah dibunuh ataupun tidak. Nah, kita tengok lagi ceritanya yang kayak begitu tadi. Kan jadi apa ya? Sedih juga sih melihatnya. Kalau kita mengatakan bahwa ajaran ini mereka sudah benar, tapi terjemahannya kok jadi kayak gitu-gitu ya. Oke. Kok ada suara-suara ya itu ya? Iya, Afwan. Gurunda Uti Natal, Afwan cuma sebentar, aku pamit ya. Ini udah ada janji soalnya. Oh iya. Mau melawan ini Gurunda Uti Natal, mau melawan wakil Yesus terbaik satu Indonesia. Namanya Vergu. Oh, jam berapa? 9:30 Gurunda. Iya. Tahu Ferguson kan? Pasti tahu. Kalau yang mengikuti Ustaz Zuma pasti tahu Ferguson itu siapa. Ya udah pasti tahu lah, gak usah dibahas itu. Di mana? Di FIC tapi duel aku satu. Oke. Siapa lanjut. yang menyembah batu ikhwah topiknya? Selamat berjuang ya. Ingat pesan kakek. Allah sama dengan Yesus sama dengan yang kemarin ketulis tuh. Siapa Yesus yang melengket pada dirinya batu? Ya kan gitu ya. Oh iya benar. Batu zakar. Guys, Gurunda ya, aku pamit ya. Oke, ya baik. Juga. Ayo Adinda, Natalia kita lanjut kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zuma. Tadi mengenai yang mereka berselisih paham gitu ya, itu kan memang ini juga kan
terbukti banget gitu. Jadi mereka berselisih paham siapa yang disalibkan, dan peristiwa yang Nabi Isa itu digantikan dengan orang yang diserupakan pun sebenarnya kan di Bible pun juga sebenarnya ada bukti-bukti juga kalau Yesus itu beberapa kali tuh dia bermujizat berubah rupa gitu kan. Iya, Jadi iya, betul. mendukung banget gitu ya. Jadi kayak di Yohanes 20 ya, yang Yesus itu berubah rupa di depannya Maria Magdalena. Terus ada juga cerita yang lainnya itu di Lukas ya, yang di depan murid-muridnya Yesus itu sampai nggak dikenali gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya banyak gitu ya Bang Zuma ya. Apalagi di ini nih, Iya. aku tampilin yang Markus 16 ya, Markus 16 ayat 12. Markus. Dulu aku waktu masih Kristen, aku tuh kirain orang Islam tuh cuma ngibul kalau yang disalib itu bukan Yesus gitu. Kan sering dari zaman aku SD tuh banyak yang ngomongin gitu kan, Bang Zuma. Iya, jadi waktu aku masih SD tuh kalau pelajaran agama Kristen kan aku cuma Kristen sendirian kan dulu waktu SD. Jadi di ruangan kecil gitu, terus sebelahnya itu kelas yang umum kan, kelas biasa lah. Jadi mereka belajar agama, kalau pas gurunya nggak ada itu mereka teriak-teriak di ventilasi itu loh, neriakin gitu, Tuhanmu itu nggak disalib, Tuhanmu itu nggak disalib, Yesus tuh nggak disalib, itu orang yang diserupakan. Aku kirain mereka cuma ngibul, nggak berdalil, nggak berdata gitu. Karena dipikir pakai pikiranku dulu, gimana mungkin berubah rupa gitu. Nah ini aku tampilin salah satu ayat kalau Yesus itu sering loh dia berubah-ubah rupa itu. Ini salah satu aja nih. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, jadi Yesus berubah rupa, dia dalam rupa yang lain tuh sebenarnya juga harusnya kalau orang yang biasanya baca Bible itu kalau ngeliat-ngeliat ayat gini harusnya ya jadinya nggak bingung gitu ya. Kenapa kok bisa diserupakan gitu. Iya ya. Iya. Tapi Terus kebanyakan gimana Bang Zuma? terus kalau misalnya Adinda Natalia yang ditanya diserupakan dengan siapa? Kayak mana jawabannya? Kalau diserupakan dengan siapa gitu ya, aku ditanya, pernah sih aku juga pernah bahas di kontenku ya yang sebelum-sebelumnya itu bahwa eh, Yesus itu digantikan dengan orang yang diserupakan gitu kan, siapa orangnya. Memang semua data pun juga ada yang mengatakan itu Yudas, ada juga yang mengatakan itu Yesus yang lain gitu kan. Ada juga yang mengatakan itu Simon, karena Simon kan juga nolongin bawa salib kan di perjalanan gitu. Nah, terus dengan Yudas dengan kematiannya juga yang kematiannya kan kontradiksi kan ceritanya, itu ada yang satunya digantung, terus ada yang satunya dia jatuh tertelungkup gitu kan dengan usus terurai gitu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang ditanyain siapa orangnya, nah karena semua berselisih pendapat, kalau pendapatku sih Yudas gitu. Tapi kalaupun ada orang berpendapat lain, itu nggak salah. Justru itu sangat membenarkan apa yang di dalam Al-Quran. Karena kita Iya itu ya. pun berselisih pendapat gitu siapa yang disalib. Tapi yang terbukti jelas Nabi Isa nggak disalib, Nabi Isa Betul. diselamatkan. Gitu. Karena Iya. Nabi Isa pun juga udah sering dia eh, dikasih mujizat untuk berubah-ubah rupa gitu, sampai orang-orang nggak mengenali, Maria Magdalena nggak mengenali, murid-muridnya aja sampai nggak kenal, itu kan udah sering kayak gitu. Iya. Mm-mm. Pertanyaan lanjutan, pada saat penyaliban adik saya ini ada nggak di situ? Aku maksudnya, Iya. Ya nggak ada pasti aku Ustaz. di proses penyaliban ya nggak ada lah. Ya, pantas lah kalau nggak tahu siapa yang diserupakan. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa gini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum
bihi min ilmi illa tiba'az zanni wa ma qatalu yaqina. Jadi ayat ini menerangkan begini. Dan perkataan mereka, nah bukan perkataan Natalia, dan perkataan mereka, wa qaulihim inna, sesungguhnya kami, qatalna, telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wama, dan tidak katalu, mereka membunuhnya, wama, dan tidak solabu, mereka menyalibnya, walakin, akan tetapi, syayyi, jadi dikatakan syayyi, sabbi, dikatakan subbi, ya, bukan sayyi tapi subbi, karena di situ diserupakan, ya, dipersamakan, jadi dikatakan subbihalahum, bagi mereka. Jadi dipersamakan bagi mereka, bukan dipersamakan bagi Adinda Natali. Nah, sekiranya Adinda Natali hadir pada saat itu, ketika ditanya diserupakan dengan siapa, maka Adinda Natali pasti jawab, oh diserupakan dengan Yudas, atau diserupakan dengan ini. Tapi karena tidak hadir, maka yang diserupakan pada masa itu adalah tentara Romawi dan orang Yahudi. Maka ketika kita ingin tahu diserupakan dengan siapa, tanya kepada mereka yang telah menyalibkan oknum tersebut. Karena diterangkan oleh Allah, mereka subbihalahum, diserupakan kepada mereka. Bukan kepada kita umat Islam yang ada sekarang, tapi diserupakan bagi mereka yang ada pada masa itu. Sehingga ketika ingin tahu diserupakan dengan siapa, ya udah ayo buru-buru telepon kepada mereka. Halo, pada saat kamu menyalibnya, itu Isa diserupakan dengan siapa sih? Kan kamu yang melihat. Nah, gitu cara jawabnya. Maksud saya salah satu poin cara menjawabnya kayak begitu. Karena yang diserupakan bagi Nabi Isa, Allah menyerupakan Nabi Isa itu bagi mereka, bukan bagi saya. Jadi kalau Anda semua ingin tahu diserupakan dengan siapa, ya tanya kepada mereka yang mengalami, bukan kepada saya. Saya hanya diinfokan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak disalib. Yang mereka salib adalah orang oknum yang diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Jadi kalau ingin tahu, ya tanya kepada mereka. Itu kalau kita bahas berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'annya sesuai dengan akar kata. Berarti yang diperserupakan adalah bagi dia, bukan bagi saya. Jadi yang diserupakan itu ya bagi mereka yang melakukan penyalibannya itu loh. Siapa yang diserupakan? Tanya mereka. Karena Al-Qur'an menginfokan saja Nabi Isa itu tidak mati di kayu salib. Tidak mati. Ya, intinya mereka. Kalau saya meyakini Nabi Isa tidak mati di kayu salib, udah titik. Karena di situ tertulis, dikatakan itu kafirlah orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu mati. Sedangkan kami tidak mempercayai itu. Ya, lanjut ya. Misalnya ada orang yang diserupakan bagi Bang Suma, ya orang itu bagi Bang Suma, jangan tanya ke Adinda Natali mana tahu, karena orang itu diserupakan bagi saya. Gitu, saya kira gitu Adinda. Iya Bang Zuma. Ya, jadi memang pengalamanku banget sih ya gitu Bang Zuma. Jadi waktu masih di agamaku yang lama, itu setiap ada orang yang ngomong, apalagi orang Islam kan yang kebanyakan ngomong kan gitu, Yesus itu nggak disalib, Yesus itu udah digantiin sama orang lain gitu. Jadi merasa itu adalah hal yang mustahil, merasa itu tuh nggak mungkin gitu. Tapi kalau tapi setelah kita mau membuka pikiran, membuka hati gitu kan, ya nggak usah pakai dalil Islam dulu deh, karena memang dulu kan aku benci banget sama Islam ya. Tapi kalau kita ngeliat dari dalil Bible pun, iya serius, dulu aku paling benci banget. Jadi Allah pun ngasih aku hidayah itu, alhamdulillah aku mencari kebenaran itu nggak lewat Al-Quran, tapi lewat kitab suciku sendiri yang dulu, lewat Bible. Jadi benar-benar murni dari Bible. Jadi tentang siapa Yesus itu katanya dimuliakan sebagai Tuhan gitu kan, tapi ternyata
kok begini gitu kan. Nah, apalagi tadi yang kita udah bahas di awal ya Bang Zuma ya, yang Yesus itu Iya. ternyata dia mati di kayu salib, tapi di doktrinnya kan mati di kayu salib, tapi di ayat lainnya pun malah menghinakan Yesus itu terkutuk. Nah ini gimana nih, kok apa yang kita cintai kok dibilang terkutuk? Kan pasti dalam hati Digantung pula marah di, sama. di atas pohon. Nah, apalagi barusan tahu lagi ya, digantung di atas pohon gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi aduh, kalau bener-bener cinta sama Yesus nih, kalau bener-bener menghargai siapa Yesus, memuliakan siapa Yesus, insya Allah mu'alaf sih pasti ya. Kalau Allah mendatangkan hidayah, insya Allah mu'alaf gitu. Iya. Karena Masalahnya memang gini loh. Masalahnya gini loh, Dek. Hmm. Kalau misalnya Yesus itu pencipta langit dan bumi, kemudian umat Islam tidak menyembahnya, salah nggak umat Islam? Tidak. Kenapa nggak salah? Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes, kitab Yohanes 14, ya, orang yang mengasihi aku adalah mereka yang menuruti perintahku, kan gitu. Nah sekarang kenapa umat Islam tidak menyembah dia? Karena tidak ada perintahnya untuk disembah. Itu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalnya Yesus itu ternyata benar-benar bukan Tuhan? Ya, Islam juga tetap selamat. Kenapa? Karena memang dia bukan Tuhan. Dia mengajarkan dirinya adalah nabi, utusan Tuhan. Berarti Islam posisinya adalah Yesus itu Tuhan ataupun bukan Tuhan, Islam kudu tetap selamat. Bagaimana dengan teman-teman Kristen penyembahnya? Kalau Yesus itu Tuhan, misalnya, ya kan? Kalau misalnya Yesus itu benar Tuhan, bagaimana mereka yang menyembahnya? Faktanya, di dalam Matius, Yesus mengusir. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang coba kita lihat, mana kehendak Bapa yang teman-teman Kristen lakukan hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus Tuhan pun tetap aja mereka nggak selamat. Nah bagaimana kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan? Lebih parah lagi. Jadi nggak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di Islam. Yesus itu Tuhan ataupun bukan Tuhan, Islam tetap selamat. Sebalik, Islam tetap selamat. Buat judul bagus ini. Saya hanya mengatakan Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal Islam. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tak bisa digantikan oleh apapun. Astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Kita lanjut bentar lagi, kita mau selesai. Lebih parah lagi. Jadi nggak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di Islam. Yesus itu Tuhan ataupun bukan Tuhan, Islam tetap selamat. Sebaliknya, Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan, Kristen tetap tidak akan pernah selamat. Itu poinnya. Saya kira begitu, Adinda. Jadi yang memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Benar banget. Iya. Iya, aku juga pernah ini sih, Bang Zuma. Jadi pernah baca juga ada sebuah hadis gitu ya. Cuma nggak hafal hadis riwayatnya dari mana gitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri aja itu tuh adalah seorang yang paling mencintai Nabi Isa gitu. Nah ini jadi Nabi, udah jelas Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya ya, kita kan mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panutannya kita. Nabi Muhammad aja begitu mencintai. Orang yang paling mencintai Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad. Jadi sangat salah banget kalau orang di luar Islam menyangka kita itu menghina Nabi Isa. Sangat salah banget kalau dibilang kita itu nggak memuliakan Nabi Isa. Gimana bisa nggak memuliakan gitu ya? Kita aja cinta banget gitu karena Nabi kita aja sangat mencintai Nabi Isa. Jadi kita pun pasti mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita gitu ya. Iya. Itu diterangkan di dalam hadis Bukhari itu, Dek. Dalam kitab Ahadits Anbiya, bahwa Rasulullah mengaku dekat dan paling cinta kepada baginda Isa alaihissalam. Itu ada di Bukhari, memang diterangkan. Pernah gitu, pernah baca gitu. Ternyata di situ ya, Bang Zuma ya. Iya. Kalau Bang Zuma nih hafal banget ya.
Nggak cuma Al-Quran, nggak cuma Bible, tapi hadis pun juga hafal, Masya Allah. Karena hadits itu yang antum barusan bawa itu bukan hadits asing, sudah sering kita bahas kok itu. Iya, mungkin Bang Zuma ada yang bisa disampaikan lagi nggak? Soalnya ini juga udah 1 jam lebih ya. Sebelum kita tutup, closing statement-nya gimana Bang Zuma? Baik. Wah, ini udah closing statement. Bagaimana closing statement yang luar biasa. Saya tunggu-tunggu closing statementnya Abang Zuma tuh biasanya menggelegar sekali. Oke, kita lanjut ya. Closing statement dari Abang Zuma. Saya persilahkan, Gurunda Zuma. Di sahabat-sahabat saya dimanapun berada, malam ini kami berdua, ya bukan niatannya untuk kemudian menghinakan atau merendahkan atau menistakan. Tujuan kami hanya memberikan edukasi, memperkuat iman generasi Islam, bahwa dengan kita beragama Islam, kita sudah mendapatkan 2 poin. Pertama, memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi kalau kita keluar daripada Islam atau murtad meninggalkan Islam, maka yang ada kemudian adalah membenci baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menistakan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dikatakan menistakan? Sepanjang dialog kami tadi itu kita sudah membuktikan secara data bahwa ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sebenarnya sudah menistakan Yesus. Karena Yesus ketika datang tidak mengajarkan baik teori apalagi praktek menyembah kepada dirinya, melainkan dia mempraktekkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi Nabi Isa itu mengatakan kepada Bani Israel, aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku ya Allah, yaitu wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap Bani Israel selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah aku terangkat ke sisimu, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Merinding, Masya Allah. Merinding saya kalau Bang Zuma closing statement gitu loh. Masya Allah. Jadi terakhir dari saya, sahabat-sahabat dimanapun berada, Al-Quran menerangkan qala innama ana rasulu rabbi li'ahabilaki gulaman zakiyah. Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang manusia yang suci. Suci secara lahiriah dan juga batiniah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Kepada Adinda Natalia, terima kasih ya. Antum luar biasa dengan mengajak saya di sini ya. Sering-sering aja kita kalau ada hal yang ingin diperbincangkan, selama hal itu demi kemaslahatan umat, saya siap-siap saja insya Allah. Oke, makasih ya. Makasih banyak. Ada sesuatu? Iya Bang Zuma, makasih banyak. Ini benar-benar suatu kehormatan ya, suatu kebanggaan juga. Alhamdulillah Bang Zuma bisa bersedia bahkan dengan narasi yang lumayan panjang ya, 1 jam lebih ya. Bang Zuma menjelaskan dengan sabar, Masya Allah. Bang Zuma insya Allah kapan-kapan bersedia ya Bang Zuma ya kalau aku undang lagi, karena masih sangat banyak hal-hal yang ingin saya diskusikan, saya tanyakan. Insya Allah. Akhirnya teman-teman supaya bisa tercerahkan juga dari apa yang Bang Zuma sampaikan. Baik. Ya, makasih banyak Bang Zuma. Makasih Dinda, saya pamit ya. Mana tahu pendeta siapa Josia Lengkong itu mau jadi malam ini, saya akan melayani beliau untuk berdialog. Salam sama keluarga, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Satu Tuhan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah closing statement yang sangat luar biasa dari Abang Zuma. Saya kalau mendengarkan closing statement dari Abang Zuma itu, saya suka merinding gitu loh. Beliau ini karismatiknya, masya Allah luar biasa ya. Karisma pembawaannya itu sangat luar biasa, seraknya, terus powernya gitu. Wah itu. Ya intinya saya dari dialog ini karena tali sama Abang Zuma ini saya sangat bersyukur sekali. Yang pasti saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kesimpulan dari saya tonton 41 dan 42 itu, ilmu yang saya dapat itu dari yang tadi, yang pembahasan tentang Islam mendapatkan dua-duanya. Jikalau misalkan Yesus itu adalah Tuhan, maka Islam akan selamat karena tidak ada perintah dari Yesus tersebut suruh sembahlah dia. Itu nggak ada. Dan kalau misalkan Yesus itu emang bukan Tuhan, kalau Islam memang mempercayai Yesus tidak Tuhan. Kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka Islam juga akan selamat juga. Karena Islam memuliakan Yesus, mengagungkan Yesus, bahwa Yesus itu orang yang mulia, Yesus itu adalah orang yang terkemuka. Itu saya mempercayai itu. Dan ya saya juga mempercayai bahwa Nabi Isa itu orang yang sangat luar biasa. Orang pilihan, orang yang ya intinya orang pilihan Allah yang sangat luar biasa gitu. Maka Islam itu ada dua poin. Jikalau Yesus adalah Tuhan, maka Islam selamat karena tidak ada perintah dari Nabi Isa untuk menyembah dirinya. Dan kalau misalkan Nabi Isa adalah utusan Tuhan, maka Islam juga akan selamat karena memang Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada Allah saja. Gitu loh. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata-kata kesalahan kata atau bicara saya kurang baik atau kurang etis untuk ikhwan fillah atau untuk teman-teman Kristen, mohon maaf karena kesalahan itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.